hari memperingati ya, satu bangsa Indonesia ini memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Dan wajah Ustadz mulai tidak terlihat. Mari kita lihat ke screen layar PPT saja ya teman-teman sekalian. Baik Ustazah, minta slide berikutnya. Apa itu innahum, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Siapakah pemuda? Kata Allah, inilah mereka yang beriman kepada Rabb-Nya. Ketika mereka para pemuda ini beriman kepada Rabb-Nya, maka akan aku berikan tambahan petunjuk. Kemudian siapakah pemuda itu? Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah dari golongan pemuda, pemuda itu apa ya? Pemuda itu siapa ya? Kata Ali bin Abi Thalib, laisal fata man yaqulu hada abi, innal fata man yaqulu ha anaza. Ya. Pemuda bukanlah ia yang berkata inilah bapakku, bukan. Tapi pemuda dan pemudi adalah mereka yang berkata inilah aku. Maksudnya tanpa harus terbayang-bayangi nama besar bapaknya, ya, orang tuanya begitu, keluarganya, dia bisa menunjukkan jati diri, ya. Dia bisa menunjukkan identitas dirinya, potensi dirinya sendiri gitu ya. Kalau belajar dari orang tua, belajar dari keluarga itu tetap boleh dan harus ya. Tetapi jangan sampai terbayang-bayangi kemudian mencari backingan ya, backup ya. Ini bapakku ini bukan. Tapi pemuda adalah yang berkata inilah aku ya. Inilah aku gitu kata Ali bin Abi Thalib. Nah, maka teman-teman sekalian, mohon maaf ya kalau ada suara di. Mohon izin ini Ustadz lagi ada tugas kewajiban negara ya. Kemudian ada perjalanan kita cari lampu yang agak terang, tapi ternyata di belakang ada rel kereta. Oke, kita lanjut nggih. Semoga tidak mengganggu nggih. Teman-teman sekalian, hari ini kita selain bicara tentang pemuda, kita juga akan bicara tentang Sumpah Pemuda. Tentunya pemuda-pemuda di Indonesia ya kan. Yang Indonesia Raya ini adalah sebetulnya ya terbentang jauh ke belakang itu adalah wilayah yang disebut Nusantara dulu, adalah persaudaraan ya, jaringan persaudaraan Kesultanan Islam Nusantara, tetapi juga sudah beralkulturasi dan berasimilasi dan bertoleransi baik dengan agama-agama lain yang ada, yang sudah dulu ada ya. Baik, next slide Ustazah. Nah, teman-teman semua, mari kita belajar pada para pemuda zaman dahulu ya. Di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Untuk khusus momen ini ada yang akan perlu kita pelajari dua hal, yaitu tentang para pemuda itu sendiri dan persatuan atau semangat persatuan dari para pemuda itu. Next slide. Nah, mari kita bicara tentang Sumpah Pemudanya dulu. Mahwa Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ini adalah suatu inisiatif ya, atau usulan. Inisiatif itu usulan ya, dari para pemuda dan pemudi Indonesia. Ya, suatu ikrar dari para pemuda-pemudi Indonesia pada tahun 1928 pada tanggal 8 Oktober ya. Beliau para pemuda pada waktu itu menyampaikan sebuah putusan kongres yang akhirnya dikumandangkan sebagai ikrar, yaitu Ikrar Pemuda-Pemudi Indonesia, yaitu yang mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah Indonesia, tanah air Indonesia, kemudian mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Di mana bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu ya, yang banyak sekali serapan-serapan dari bahasa Arab juga ya. Kemudian next slide Ustazah. Nah, ikrar itu sebenarnya adalah putusan kongres yang dikumandangkan pada Kongres Pemuda yang kedua. Teman-teman bisa lihat di situ. Di situ tidak ada judul Sumpah Pemuda, tidak ada ya. Nah, pasca itu setelah diperingati baru disebut Sumpah Pemuda. Ya, lihat ini ejaan lama. Kalau huruf U itu masih tulisannya apa? OE ya. Putusan ya. Kongres Pemudi Indonesia gitu kan. Kerapatan Pemuda-Pemudi. Kerapatan itu maksudnya rapat atau musyawarah ya. Bla 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 yang diadakan ya oleh perkumpulan pemuda yang namanya Jong Java, Yong Java itu. J itu dibaca Y itu ya.
Yong Jawa, Yong Sumatera. Yong itu kan pemuda seperti bahasa Inggris, ini bahasa Belanda ini kan masih bercampur juga ya. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober, bla 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 bla. Kemudian kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, ya kan biasanya kalau sudah jadi Sumpah Pemuda kan Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri kan gitu ya. Jadi ini pertama gitu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Ya. Kemudian kedua, kami putra putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan ya keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Nah, ini menarik sekali ya. Ikrar itu sebenarnya adalah putusan kongres, putusan rapat gitu ya. Rapat dari para pemuda yang dari berbagai daerah itu. Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Islami Tenbon itu secara khusus ya ada. Kemudian Jong-jong yang lainnya ya. Oke, next slide Ustazah. Nanti kita akan bahas sedikit lagi tentang ini. Ya. Ya, next slide. Nah, kalau begitu kita mari runut kerapatan pemuda itu, kongres pemuda itu langsung kongres kedua atau bagaimana? Tidak teman-teman, itu ada kongres pemuda yang pertama ya. Kongres yang pemuda yang pertama itu dilakukannya 2 tahun sebelumnya. Iya, yaitu pada tanggal 30 April. Wah, ini hari lahirku ini, hari lahir Ustaz nih. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 ya. Bahwa kongres pemuda ini dilatar belakangi adanya keinginan berbagai organisasi ya, organisasi perhimpunan pemuda Indonesia dan pelajar gitu di golongan pemuda itu, yuk kumpul begitu. Nah, penginnya ini ada organisasi ini, semua organisasi melebur menjadi satu dan bekerja sama gitu ya. Kerjasama antar daerah, antar elemen begitu ya. Jadi organisasi-organisasi ini. Nah, ini ingin mencontoh dari nenek moyang sebetulnya gitu kan. Nah, nanti kita lihat ya, ternyata nanti bagaimana nih Sumpah Pemuda itu mencontoh apa saja. Kemudian pada tanggal 30 April dan 2 Mei 1926 ini para pemuda menggelar kongres ya, wakil yang datang dari Yong Jawa, Yong Sumatera Nenbon, Yong Islami Tenbon, Yong Batak, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Ambon dan lainnya ya. Dan kongres ini sementara ternyata belum membuahkan hasil teman-teman. Tetapi apakah putus asa sampai di situ? Ternyata tidak. 2 tahun berselang ya, 2 tahun berikutnya yaitu tahun 1928 berkumpul lagi ya. Kita lihat next slide Ustazah. Nah, inilah Kongres Pemuda kedua, 27 sampai 28 Oktober 1928. Para pemuda menggelar Kongres Pemuda dan anggota pesertanya lebih banyak lagi, yaitu 750-an orang. Utusan-utusan dari berbagai organisasi pemuda. Di antaranya Yong Jawa, Yong Sumatera Nenbon, Yong Batak, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Ambon ya. Melahirkan putusan yang kini sering menjadi ikrar bersama yang diberi nama Sumpah Pemuda. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari yang pertama ini yaitu tidak pernah kenal putus asa ya. Jangan sampai putus asa, terus berusaha ya kan. Next slide Ustazah. Nah, teman-teman sekalian, ada ucapan motivasi dari seorang ahli sejarah, anak muda tapi suka sejarah, maka dia memahami lebih banyak hal daripada teman-temannya. Kemudian pemuda ini namanya Muhammad Yamin. Dia juga ahli hukum. Dia sekolah di Fakultas Hukum ya. Waktu itu gelarnya bukan ESA, kalau sekarang kan ESA, sarjana hukum. Dulu tuh MR itu Master in the Rechten. Rechten itu adalah hukum ya, bahasa Belanda ya. Dia juga ahli sejarah, menulis buku sejarah Majapahit, Bapak Diponegoro, kemudian Nusantara, kemudian 6.000 tahun merah putih. Ustadz Nendi ada bukunya, beli dari wartawan, teman wartawan di Surabaya, buku lama ya, cetakan lama tuh 6.000 tahun merah putih. Nah, ini Yamin ini. Yamin pada waktu itu sebelum putusan itu dikeluarkan, Yamin itu sudah mengatakan begini, teman-teman semuanya di depan kongres ya, aku mengimaji itu memimpikan ya, kelak akan ada Imperium Nusantara. Imperium itu seperti kekaisaran, seperti kerajaan, seperti pemerintahan itulah ya pokoknya ya.
akan ada Imperium Nusantara berikutnya setelah Sriwijaya, Majapahit, dan juga Demak ya. Dan imperium itu bernama Indonesia. Ya, Min mengatakan itu pada tahun 1928. Iya, tetapi lihat, akhirnya kemerdekaan Indonesia terwujud pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. 17 tahun berikutnya. 1928 terus kemerdekaannya 1945. Di mana Yamin juga ikut merancang ya berbagai persiapan itu. Tapi pahlawan kita nggak cuma Muhammad Yamin, nanti ada Soekarno, ada kemudian Wahid Hasyim, putranya Hasyim Azhari dari Nahdlatul Ulama, kemudian ada Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, kumpul banyak ya. Nah, lihat teman-teman. Yang kedua adalah ciri pemuda berikutnya adalah visioner. Kalau punya cita-cita jangan ragu-ragu. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Us'uni fastajib lakum. Mintalah padaku dan kau akan kuberi. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja min haitsu la yahtasib. Ya kan? Lihat, pemuda Kongres 1 tahun 1926. Belum jadi, belum ada hasil. Kongres lagi, ya kan? Nah, setelah itu visioner. Besok harus ada yang namanya ini, menyatukan lagi gitu kan. Ya, luar biasa ya teman-teman. Catat itu teman-teman. Visioner. Visioner itu berarti apa? Berpandangan jauh ke depan, yakin akan cita-cita. Yakin akan cita-cita. Tulis cita-citanya, sampaikan cita-citanya. Doa, masukkan ke doa-doa kita gitu ya. Oke, next slide Ustazah. Nah, sekarang mau kita lihat sebentar ya. Kita lihat sebentar contoh-contoh para pemuda yang ternyata memang dalam setiap zaman pemuda asal waktu masa mudanya itu belajar tekun, Pak insya Allah akan jadi pemimpin. Lihat ini ya. Kalian bisa zoom ya. Itu kan bisa kalian cubit pakai apa namanya, kalau di HP bisa cubit pakai tangan, bisa dilihat gambarnya nih. Ini ada seorang pemuda yang pada umur 20 tahun sudah memiliki 2.000 karyawan di perusahaan batiknya. Itu tuh. Mudah banget ya. Ya, imut-imut ya itu ya. Siapakah itu di antara yang lain-lain itu ya? Nah, ini Ustadz sering ke museumnya ini di Lawean. Ustadz kebetulan juga tergabung di sayap kepengurusannya di situ. Guru Ustadz dari museum situ juga. Nah, ini nih fotonya nih, iya kan? Kira-kira bisa nebak nggak siapa? Iya. Nah, next slide Ustazah. Haji Samanhudi, pendiri Syarikat Islam. Beliau adalah pendiri organisasi pertama dengan keanggotaan terbesar sepanjang sejarah sebelum Indonesia merdeka. Jadi silakan baca bukunya orang Jepang, dokter, profesor keturunan Jepang tapi dari universitas di Amerika, yaitu Takashi Shiraishi. Tulisannya Zaman Bergerak judulnya. Di rumah Ustadz juga ada tuh, Zaman Bergerak. Itu ternyata penelitian beliau para profesor itu dokumen-dokumen yang ada segala macam, dan Ustadz udah lihat juga dokumen-dokumennya di Lawean. Itu keanggotaan terbanyak ini Syarikat Islam. Kemandirian bangsa, menyatukan para pribumi ya, pengusaha batik dengan para karyawannya, para buruhnya, masyarakat biasa, pengusaha bukan pengusaha, semua kumpul di sini ya. Beliau adalah bapak bangsa, di mana dari organisasinya ini muncul para pemimpin bangsa. Nanti ada Soekarno tuh muridnya Haji Umar Cokro Aminoto. Ya, Cokro Aminoto kan pemimpin Syarikat Islam kedua setelah Samanhudi ya. Nah, jadi ini anak muridnya, cucu muridnya Soekarno itu, presiden pertama RI itu ya. Nah, ini dia beliau mengajarkan kemandirian bangsa. Itu yang pertama itu dari ekonomi ya. Kemudian beliau suka menulis juga. Ini beliau di masa sepuhnya ya. Tadi Ustadz hadirkan foto masa mudanya, kemudian masa tuanya. Luar biasa ini. Dan ini ditakuti oleh Belanda ya. Nah, karena apa? Karena beliau punya uang banyak. Ya, penghasilannya selama 1 minggu itu sudah 8 kali lipat gaji Wedana 1 bulan pada waktu itu, atau gaji bupati ya. Oke, next slide Ustazah. Kita tebak lagi. Ya. Oh, masih ada Syarikat Islam. Nih, cita-cita dari Syarikat Islam ya, di dalam ADRT-nya ada. Ialah memajukan kepentingan jasmani dan rohani kaum bumi putra dan memajukan kehidupan agama Islam. Makanya mendirikan sekolah-sekolah Islam ya. Di depan stasiun Sangkrah itu peninggalannya di sana ada sekolah Islam dari Syarikat Islam. Kemudian pada tahun 1913 Samanhudi terpilih sebagai ketua Syarikat Islam, yang di situ disebut adalah presiden ya.
Jadi penggunaan kata presiden pertama kali itu di Syarikat Islam. Nanti akhirnya Indonesia menggunakan kata presiden itu. Ini perkumpulannya berikutnya ya. Silakan bisa dijubit tuh, bisa dilihat ya. Foto jadul ini ya. Ada beliau juga ya, beliau yang paling terlihat ini gagah dan muda. Berikutnya next slide Ustazah. Nah, kalau ini siapa ini? Ini contohnya nih. Ini syarikat, ini santri Syarikat Islam juga loh ini. Ganteng amat ya ini ya. Kayak Ustadznya di waktu muda nih. Iya. Pendiri PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Murid Haji Umar Said Cokroaminoto di Surabaya. Siapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Buka mikrofon langsung sebut. Ya. Ini fotonya siapa waktu muda ini? Iya. 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 Nggak tahu ya? Oke, next slide Ustazah. Inilah masa berikutnya. Nah, beliau juga aktif berorganisasi dan belajar membuat tulisan, rajin menulis. Nanti di masa dewasanya sudah matang, beliau juga membuka les-les penulisan dan banyak sekali yang jadi muridnya juga. Ya, karena ini dibekali oleh Syarikat Islam. Siapakah beliau? Tebak. Iya, sudah kelihatan belum? Ini masa remajanya sudah menjadi masa lebih tua sedikit. Nah, masa tuanya mungkin sudah tahu. Lihat next slide Ustazah. Nah, beliau adalah Insinyur Soekarno. Presiden pertama RI ya. Tadi kita lihat fotonya ganteng imut-imut ya, anak-anak ya. Nah, kemudian berikutnya itu pasal Presiden RI pertama ya. Kemudian berikutnya Ustazah. Kita main tebak gambar lagi. Ini masih agak muda belum tua ini. Ini santri dan murid dari Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat itu penerjemah Al-Quran pertama berbahasa Nusantara. Tepatnya pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Ini Kiai Haji Soleh Darat juga gurunya Kartini ya. Ada surat menyuratnya dengan Kartini. Kartini mengatakan begini, matur nuwun Kanjeng Romo Kiai sampun jelas babagan surat Al-Fatihah lan serat sanesipun kagem kawula gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia menulis buku Minat Dulumati ila Nur, diambil dari ayat itu. Habis gelap terbitlah terang. Kartini, ini satu perguruan sama Kartini ya. Nah, tapi bedanya adalah pesantren putra dan putri ya. Beliau ini pendiri organisasi besar di Indonesia. Pernah mengikuti beberapa organisasi pemuda, ya, termasuk Budi Utomo pernah diikuti segala macam. Tetapi sebelum Budi Utomo lahir, ya, beliau juga sudah sering ikut yang kemana-mana. Tapi beliau akhirnya mendirikan satu organisasi yang lebih awet dari Budi Utomo malah. Siapakah kira-kira beliau? Lanjut, next slide, Ustazah. Nah, ini foto masa sepuhnya. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah yang sekarang memiliki ribuan sekolah, ribuan rumah sakit se-Indonesia Raya, ratusan universitas. Yang terbaru buka Universitas Muhammadiyah di Australia dan di Provinsi Papua ya. Orang-orang Kristen Nasrani juga boleh berkuliah di sana ya. Ustadz juga pernah bersekolah di kuliah di Muhammadiyah ya, di Magister Pemikiran Islam di S2 di Muhammadiyah. Walaupun belum selesai nih ya, minta doanya semoga ada solusi supaya selesai nanti Ustaz. Nah, kemudian berikutnya Ustazah. Ada lagi, kita lihat pemuda. Nah, ini pemuda. Ini masih agak muda ini ya. Mungkin lebih tua dari kamu, tapi ini masih muda nih fotonya ya. Beliau juga santri dan murid dari Kiai Haji Soleh Darat ya. Pendiri organisasi besar juga. Beliau belajar mengaji, belajar tekun ya, ilmu falak, ilmu apa saja dipelajari. Next slide Ustazah, siapakah beliau? Nah, beliau adalah ini wajah sepuhnya ketika sudah menjadi pemimpin besar ya. Beliau adalah Kiai Haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ya. Memimpin banyak pesantren se-Indonesia ya. Ada koperasi pesantrennya banyak, ada lembaga-lembaga ekonominya, ada bela dirinya Pagar Nusa, ada luar biasa banyak sekali. Salah satu guru Ustadz juga sesepuh Pagar Nusa Solo ya. Ustadz Nur Kholis ya, sekarang menjadi wakil ketua 4 Nahdlatul Ulama. Ustadz belajar pada banyak orang. Guru Ustadz ada guru besar Fakultas Hukum UMS Profesor Aidul Fitri Siada, ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, semua ya. Kepada semua yang punya ilmu kita wajib mendatangi mulazamah ya. Berikutnya Ustazah ya. Ya. Next slide. Ya, oke ya. Mari kita kembali ke Sumpah Pemuda ya. Tadi sudah dilihatkan ya bahwa pemuda itu memang pemimpin masa depan.
Beliau itu lahir di tahun-tahun berapa, kemudian di masa mudanya sudah membuat organisasi, kemudian akhirnya menguatkan Indonesia, tulang punggungnya Indonesia dari situ, menyatukan rakyat. Bahkan Universitas Muhammadiyah itu orang Kristen Nasrani di Papua juga boleh kuliah di sana. Yang di sini UMS Surakarta juga boleh, ya, itu menyatukan ya. Yang penting memberikan solusi pada bangsa. Nah, mari kita kembali ke Sumpah Pemuda. Next slide, Ustazah. Nah, Sumpah Pemuda itu teman-teman, itu sebetulnya adalah estafeta semangat persatuan bangsa dari masa ke masa. Ya, dari masa sebelumnya sudah ada. Ya, ini di beberapa kelas sudah Ustaz sampaikan nih. Yang pertama kita bisa melihat adalah fakta sejarah persatuan ya dari Kesultanan Palembang bersatu dengan Demak, Cirebon, dan Banten mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian ada fakta sejarah persatuan Jepara. Ya, halo? Bagaimana? Masih bisa lanjut? Suara masih oke? Ya, Tar. Tidak. Masih oke ya, lanjut ya. Kemudian ada fakta sejarah persatuan Sultan Muda Ba'abullah dan kesultanan lainnya. Mari kita lihat pembahasannya. Next slide, Ustazah. Nah, teman-teman sekalian, nah ini dia. Ini fakta sejarah persatuan Fathahilah, ya. Fakta sejarah semangat persatuan, ya, dari berbagai daerah, kerjasama antar daerah. Jadi ini berabad-abad sebelum ada Sumpah Pemuda sudah ada persatuan antar daerah. Fathahilah, seorang pangeran dari Palembang, diangkat menjadi menantu oleh Sultan Trenggono, sekalian diangkat menjadi panglima tertinggi aliansi ekspedisi ya Demak ya. Sultan Trenggono Demak beraliansi dengan Kesultanan Cirebon dan Banten dan Palembang itu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Ini ada gambar ilustrasinya di internet, kamu bisa lihat juga ya. Nah, ini luar biasa sekali. Akhirnya Portugis diusir dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa dirubah namanya menjadi apa? Jayakarta. Nah, hari kesuksesan mengusir Portugis itulah dan dirubah namanya jadi Jayakarta. Sekarang setiap tahun dirayakan menjadi hari lahir kota Jakarta. Jayakarta itu ya Jakarta itu. Jayakarta artinya apa? Jayakarta itu sebetulnya artinya adalah berita kemenangan yang nyata. Fatahan Mubina. Bahasa Arab itu diambil dari kitab surat Al-Fat. Fatahan Mubina. Berita kemenangan yang nyata. Oke, next slide Ustazah. Ya. Kemudian fakta sejarah persatuan berikutnya adalah Sultan Muda Ba'abullah. Sultan Ba'abullah di Ternate itu sejak usia muda sudah dipercaya menjadi kaicil paparangan. Kalau bahasa sana kaicil paparangan itu artinya panglima tertinggi angkatan perang. Masih muda waktu itu ya. Masih belasan tahun ya sudah diamanai sama ayahnya dan para penghulunya begitu ya. Nah, Sultan Ba'abullah muda bahkan mendapat gelar pemimpin bumi Islam Nusantara ya. Nah, dalam memerangi Portugis, Sultan Ba'abullah itu senantiasa menyemangati barisan pejuang Nusantara dengan kalimat hanya kepada Allah tercurah harapan. Meski khaib, namun tetap akan kita sembah karena Dia ada, karena Allah itu ada. Nah, di masa Sultan Ba'abullah ini Ternate punya barisan pejuang Muslim terlatih sebanyak lebih kurang 120.000 orang atau prajurit ya. Next slide, Ustazah. Nah, yang menarik di situ Sultan Ba'abullah tidak bekerja sendirian, ya. Next slide. Nah, ini gambaran Ternate ini ya, Ternate pada waktu itu. Ini tuh lukisan klasik kartografer. Kartografer itu penggambar peta, geografi ya. Nah, dalam pertempuran pasukan Ba'abullah terdiri dari suku Tobelo dilengkapi dengan panah beracun ya, barisan laskar Kolano ya, bersenjatakan meriam ya. Kemudian mampu mengusir Portugis ya dari beberapa bentengnya sampai Portugis menaikkan bendera putih pada tanggal 24 Desember 1575, menyerahkan kota benteng Santo Paulo dan Semora del Rosario ya, dan kemudian diusir sampai ke Manila. Ada yang lari ke timur, ke Manila diusir baik-baik, tidak dibunuh karena ada bendera putih. Sebetulnya kapten panglimanya Ba'abullah pada kecewa, loh kok nggak dibunuh? Enggak, mereka sudah menyerah. Kita tidak diajarkan untuk begitu, dia sudah menyerah. Kita usir saja, yang penting tidak menjajah. Nah, inilah yang menjadi catatan ya untuk yang mohon maaf ini ternyata di dekat stasiun. Oke, lanjut.
Lanjut Ustaz. Nah, ini gambaran Sultan Bahabullah tadi. Lukisannya itu. Nah, ternyata kita langsung ke slide ini. Langsung ke yang terakhir aja. Kita lihat. Sultan Bahabullah kemudian dianugerahi gelar pemimpin bumi Islam Nusantara. Nah, cucu beliau melanjutkan. Namanya Sultan Zainal Abidin. Ya, beliau membentuk aliansi kekuatan Islam Nusantara, yakni antara Kesultanan Ternate, Kerajaan Aceh Darussalam, dan Kerajaan Demak. Ya, ini bisa dibaca referensi bukunya di bukunya tulisannya Mas Rizky Ridiasmara, seorang peneliti sejarah, dalam buku Era Muslim Digest ada, yang diambil juga ada buku-buku dari Belanda referensinya, Orange Valentines ya, terbitan Belanda tahun 1852, dan referensi-referensi yang lainnya. Oke, berikutnya Ustazah, next slide. Nah, jadi siapa bilang Sumpah Pemuda ya, sebelum Sumpah Pemuda, perjuangan rakyat Indonesia kedaerahan ya, sebelum Sumpah Pemuda ini sudah banyak sekali persatuan antar daerah. Nah, Sumpah Pemuda ini kan para pemuda pada waktu itu mengingat kejayaan-kejayaan Nusantara itu bersatu, maka mereka ingin menyatukan lagi. Maka tadi ada di depan kan, Yung Celebes, Yung Java, Yung apa lagi? Yung Ambon, Yung Maluku kan begitu ya. Yung Islami pun semua bergabung. Nah, kemudian Sumpah Pemuda ini memperkaya bentuk perjuangan, yaitu organisasi. Perjuangan kemerdekaan melalui organisasi dan diplomasi. Dua cara ini, yaitu peperangan fisik dan diplomasi, itu selalu terus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ya, dua mata pisau yang sangat tajam yang penjajah takut ya. Karena diplomasi meskipun kadang merugikan sedikit di masa itu, tetapi lebih menguntungkan di masa yang depannya. Kemudian dua pandangan ini pasti ada yang menjaga posnya masing-masing. Nah, itu sampai Indonesia merdeka. Bahkan 10 November 45 ketika kita memperingati Hari Pahlawan, itu kan sudah merdeka kita. Cuma sekutu datang lagi kan, nggak rela kan Belanda sama teman-temannya Indonesia merdeka. Kita tetap berjuang dengan fisik ya, yang diplomasi tetap ada, fisik ada. Sebelum kemerdekaan 45, Pak Dirman memimpin perang gerilya ya. Jauh dari zaman itu Panglima Diponegoro ya. Dan Cut Nyak dan yang lain-lain. Intinya apa teman-teman? Intinya di Sumpah Pemuda ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, semangat persatuannya para pemuda dari zaman ke zaman dilanjutkan oleh para peserta Kongres Pemuda. Yang kedua, bahwa pemuda itu adalah pemimpin masa depan yang punya ciri apa? Yang pertama, tidak putus asa. Rapat 2 tahun kemudian, rapat lagi. Kemudian yang ketiga, cirinya visioner atau punya cita-cita dan yakin dengan cita-citanya. Yamin bilang, aku mengimaji akan ada imperium ketiga Nusantara terbesar setelah kerajaan ini, yaitu Imperium Indonesia. Pada waktu itu Indonesia belum wujud padahal kan. Jadi nggak akhirnya? Jadi 17 tahun kemudian. Subhanallah. Seperti juga keyakinannya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Agung gitu ya. Pokoknya dilawan itu penjajah, diusir aja. Yang penting kita damai negerinya, kita berjuang. Entah kita kalah pada beberapa pertempuran, tapi kita akan menang dalam seluruh ketempuran itu pada suatu saat, dan alhamdulillah juga berhasil. Oke. Dan intinya pada next slide terakhir Ustazah. Ya, ini Ustaz buat tadi pagi nih. Next slide Ustazah. Mari bersemangat menjadi pemuda. Tolong dijubit layarnya itu supaya bisa kelihatan ya. Nah, pemuda adalah pemimpin masa depan bangsa. Ayo kita pelajari apa saja untuk masa depan kita dan bangsa kita. Pak, insya Allah kita akan diamani oleh Allah menjadi pemimpin. Kita akan berbagi. Ada yang menjadi pemimpin di bidang ini, di bidang itu ya. Seperti siapa? Seperti Muhammad Al-Fatih yang cerdas mempelajari berbagai ilmu dari para cendekiawan. Makanya beliau bisa membebaskan Konstantinopel, sebuah kota yang amat besar, ibu kotanya dunia kata para pengamat barat pada waktu itu ya. Apa yang dipelajari oleh Al-Fatih? Wah, banyak ya. Beliau belajar ilmu memanah dari Mahmud Bek Khosab Zadah. Beliau belajar ilmu militer dari Syahin Basyah. Kemudian beliau belajar ilmu sastra dari Hamiduddin bin Mula Afdal. Ya, ini waktu mudanya begini. Kemudian beliau juga mempelajari musik dan sejarah dari Syukurullah Jalabi. Kemudian Al-Fatih muda belajar pula bahasa Yunani klasik dari Eurigus Emiratustas. Dan kemudian
Al-Fatih ini juga belajar bahasa Itali, bahasa Latin, sejarah klasik, geografi, dan arkeologi dari Ciriaco Anconitato. Iya, artinya guru dia tidak terbatas. Apa saja kalau ada ilmunya datangi. Ya. Apa saja kalau ada manfaatnya pelajari. Endapkan untuk bekal masa depan. Luar biasa sekali Al-Fatih yang menjadi sejarah dunia Islam yang luar biasa dan masih tercatat dalam rekaman banyak pihak termasuk pihak barat ya, pihak Islam semuanya ya. Itu juga mengilhami perjuangan-perjuangan di Indonesia ya. Makanya ada Pak Dirman muda, seorang guru muda Muhammadiyah memimpin perang, masih muda pada waktu itu diangkat gitu kan. Kemudian yang lain-lain juga begitu. Nah, inilah pemuda. Pemuda adalah pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, catat hal ini. Masa depan pada dasarnya adalah ghaib. Oke? Masa depan pada dasarnya adalah ghaib. Hanya Allah yang tahu, betul? Tapi Allah juga memberi kesempatan pada kita untuk berusaha. Maka dari sisi ikhtiar, catat, dari sisi ikhtiar, ya, masa depan itu bisa dilihat dari cara kita mengelola hari ini, ya kan? Dari cara kita mengelola hari ini. Ya, hari ini kita kelola bagaimana? Kalau kamu hari ini rajin memasak, kamu akan jadi koki yang luar biasa di masa depan. Betul? Kamu hari ini senang belajar, kamu akan jadi orang pintar. Kamu hari ini senang main bola, kamu akan jadi pemain bola yang hebat. Kamu akan jadi apa ya? Kelola di hari ini. Begitu dari Ustadz, tetap semangat teman-teman. Allah mengatakan, Allah berfirman, innahum fityatun amanu birobbihim wazidnahum huda. Inilah mereka para pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Ketika beriman pada Rabbnya, maka aku berikan jalan petunjuk untuk menuju kesuksesannya dan kehidupannya. Maka yang paling pertama adalah tetap beriman pada Rabb kita, pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menuntun kita ke cita-cita kita. Itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ususna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Nendi yang telah memberikan materinya, yang memberikan banyak kita pengetahuan gitu. Kalaupun mungkin kita sudah pernah tahu, tapi mengingatkan kembali gitu ya, untuk tadi ada sejarahnya tentang pemuda, kemudian apa itu pemuda, kemudian tadi ya dari Muhammadiyah gitu ya, pendiri Muhammadiyah yang kemudian sekarang atau kini gitu ya, memiliki banyak sekali sekolah, banyak universitas, banyak sekali rumah sakit, ya, di mana itu dimulai gitu ya dari sebuah harapan, sebuah cita-cita gitu. Dan tadi ya yang sangat berkesan ya, memimpikan Imperium Nusantara gitu ya. Nah, Imperium Nusantara bahkan dulunya itu belum ada gitu ya Ustaz ya. Dulunya hanya kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Demak dan sebagainya, tapi sudah memimpikan gitu ya. Nah, tadi ya sifat pemuda gitu, memimpikan sesuatu, visioner, kemudian mau bekerja keras, tidak pantang menyerah gitu ya. Nah, itu tadi sifat-sifat pemuda dan kita berusaha untuk mewujudkannya gitu. Ketika punya cita-cita, berusaha untuk mewujudkannya dengan sepenuh usaha, sepenuh tenaga gitu ya. Nah, sepertinya contohnya tadi gitu ya, Sumpah Pemuda gitu ya. Kemudian yang Imperium Nusantara baru terwujud kemudian 17 tahun kemudian. Nah, jadi kita mempunyai cita-cita apa? Nah, kita nggak akan tahu gitu karena tadi ya benar masa depan adalah gaib. Nah, karena gaib karena gaib itu makanya kita diminta untuk berusaha gitu. Kalau kita tahu nantinya wah bakalan misalnya gagal, nah nanti kita nggak akan berusaha gitu ya, tapi kita optimis gitu ya, akan berhasil. Makanya dengan masa depan gaib, nah itu akan menjadi semangat kita gitu ya untuk senantiasa berusaha. Nah, contohnya tadi ya Indonesia bisa kemudian berhasil gitu ya, terwujud Imperium Nusantara dan kemudian terwujud Indonesia. Nah, itu tadi materi yang sangat luar biasa gitu ya dari Ustadz Nendi. Nah, teman-teman juga sudah mencatat gitu. Nah, nanti catatannya bisa dirapikan kembali, diberi nama dan selembar kertas catatannya bisa dikumpulkan ke sekolah di hari Senin gitu ya. Nah, tapi nantinya tetap untuk catatan-catatan dari agenda-agenda kita akan dikembalikan lagi kepada teman-teman gitu ya. Nah, kemudian tidak lupa tadi pasti juga teman-teman sudah
mendengar gitu ya, banyak kata-kata motivasi, banyak kalimat motivasi yang sangat inspiratif gitu ya. Nah, nanti silahkan bisa di-posting gitu ya, dibuat story di medsos masing-masing. Nah, kemudian tadi materinya sudah selesai, pasti dari teman-teman gitu ya, mungkin ada yang masih mengganjal atau ada pertanyaan atau ada yang masih pengen tahu lebih jauh gitu ya, terutama tadi tentang pemuda, tentang sejarahnya Indonesia Nusantara, mungkin pengen tahu bahkan tentang Muhammad Al-Fatih tadi juga disebutkan seorang pemuda yang kemudian bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, dipersilahkan teman-teman untuk bertanya, boleh open mic atau chat, lewat chat juga boleh. Silahkan. Bisa sambil kita tunggu ya. Boleh bertanya tentang apa saja, mumpung ada Ustadz Nendi dan materinya juga sangat luar biasa tentang Sumpah Pemuda, jadinya bisa apa nih yang teman-teman pengen tahu lagi gitu ya. Boleh ditanyakan, boleh lewat chat, diketik lewat chat, atau open mic, tanya langsung aja biar nggak usah ngetik-ngetik kayak gitu ya. Silahkan teman-teman. Atau pengen tahu tentang tadi Konstantinopel itu apa, atau Muhammad Al-Fatih seperti apa, suksesnya di usia berapa. Nah, pengen tahu lebih jauh lagi, atau gimana sih cara biar mencapai kesuksesan cita-cita gitu ya. Masih ditunggu untuk pertanyaannya dari teman-teman semua. Kalau lewat chat bisa, nanti akan saya bacakan. Oh iya, Mbak Rea Farah 9P. Mau tanya sama Mbak Samara Alfia Tasiru juga, mau tanya ya, ada pertanyaan. Sebentar, sambil Ustazah bacakan untuk pertanyaannya. Oh iya, Mbak Rea, silahkan open mic. Mbak Rea, tadi mau tanya? Ya. Bisa open mic, Mbak Rea, mau tanya apa? Oh, lewat chat ya? Iya, nggak apa-apa lewat chat. Saya bacakan ya, Ustadz. Dari Mbak Rea Farah, mengapa yang dipilih menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu? Nah, mungkin bisa segera dijawab langsung saja. Dari bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, berjudul Api Sejarah, ya, insya Allah sekolah kita mau beli. Kemarin Ustadz sudah menghubungi Mbak Nenden, seorang dosen di Bandung yang putranya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, guru besar sejarah dari Universitas Pajajaran ya, yang pernah Ustadz temani juga di Masjid Agung ketika mengisi sesi itu. Ternyata memang kalau kita mau ke Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahasanya hampir sama. Mesti ada bahasa-bahasa adat. Jadi bahasa Islam itu sudah menjadi bahasa pemersatu. Sudah menjadi bahasa pemersatu. Bahkan tulisan Arab itu ya, itu dipakai di seluruh daerah. Bahasanya bisa bahasa Batak, bahasa Jawa begitu. Tetapi hurufnya huruf Arab Jawi namanya, huruf Arab Pegon ya. Huruf apa segala macam itu hoin titiknya 3 segala macam gitu. Jadi sudah menjadi lingua franca, bahasa pemersatu sejak lama, jauh sebelum Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, Ustadz juga sudah terkonek dengan seorang librarian, seorang pustakawan dari Inggris, yaitu Puan Annabel Gallop ya. Annabel Gallop ini seorang peneliti. Beliau mengumpulkan cap-cap atau stempel dari seluruh Kesultanan Nusantara, bandar-bandar di pelabuhan gitu ya, sampai VOC segala macam itu pakai bahasa Arab dulu. Iya. Jadi bahasa Melayu misalnya ya di Papua. Di Papua itu ada bahasa menyebut kita semua itu adalah kita orang. Kita orang ya. Tapi kalau bahasa Melayu, Ipin Upin, kemudian Sumatera itu pakai bahasa yang lembut. Kita orang nak kemana gitu kan. Kemudian kampung. Kampung itu di bahasa Jawa ada, di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di Papua juga ada. Namanya kampung gitu, pakai O tapi ya. Jadi memang sudah lama sekali bahasa Melayu ini yang disatukan oleh bahasa Arab ini itu bisa sudah menjadi bahasa pemersatu. Bahkan Asia Tenggara, nggak cuma Nusantara. Dan itu bukti sejarahnya banyak sekali. Kitab-kitab lama, Hasan Wansuri, kemudian
di Thailand, di Patani itu masih pakai bahasa Melayu. Kemudian di Mindanao, Filipina itu masih pakai bahasa Melayu, gitu kan. Makanya itu mengalahkan usulan Budi Utomo agar bahasa Jawa yang dipakai. Coba bahasa Jawa yang paling simpel saja misalnya, yaitu Tutwuri Handayani. Orang Aceh nggak tahu, orang Kalimantan nggak tahu Tutwuri Handayani itu apa, orang Papua nggak tahu. Tapi ketika dikatakan iman, ilmu, amal, orang Aceh tahu, orang Kalimantan tahu, Sulawesi tahu. Karena apa? Karena ada bahasa Muslimnya di situ kan. Ya, ini kan sudah berabad-abad kita Nusantara ini Muslim. Nah, bahasa Muslim itu merasuk menjadi bahasa Melayu, kemudian bahasa Melayu ini ditaksiskan menjadi bahasa Indonesia. Itu sebuah nama perlawanan untuk menghindar dari istilah Hindia Belanda. Ya, kita tidak mau disebut sebagai negara Hindia Belanda, berarti jajahannya Belanda. Tapi Indonesia dari Sir Richard Logan ya dari Jerman, sama ada satu lagi dari Inggris, itu yang pertama kali menggunakan bahasa Indonesia, istilah bukan bahasa, istilah Indonesia. Nah, bahasa Melayu itu yang sudah banyak Arabnya itu disebut bahasa Indonesia. Dan yang gugur dalam rapat itu adalah usulan Zong Zava, Budi Utomo segala macam untuk mengusulkan bahasa Jawa, nggak pada mudeng gitu. Itu bisa dibuka di buku Api Sejarah. Isolin lagi pesan ya. Lagi pesan, nanti kalau mau pinjam di perpus bisa. Ingat loh teman-teman, kita sudah punya perpus ya. Nanti buka Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2. Tak kontak langsung ke keluarganya beliau, Profesor Ahmad Mansur. Kebetulan beliau juga guru Ustadz ya. Sering ngingetin tahajud Ustadz juga di Facebook, sholat malamnya jangan lupa, Masya Allah. Padahal berguru ya cuma di sini, nggak jadi mahasiswanya. Tetapi Ustadz kalau belajar itu kalau seneng sama orang, banyak ilmunya, tak datengin betul beliaunya gitu. Gitu ya, itu Mbak Re ya. Oke. Yang lain langsung saya baca sendiri nggih, Usna nggih. Oke, boleh. Mbak Samara, bagaimana cara agar bisa membagikan semangat kembali di masa muda sekarang? Kok pakai kembali? Berarti pernah nggak semangat gitu Mbak Samara? Naik turun ya? Iya loh, iman aja kan naik dan turun. Ya situayan kus kan gitu ya. Itu iman ya. Tapi iman sekarang ada yang ngeri lagi. Ada yang nggak naik turun. Jiglok, jatuh. Ada yang imannya hilang gitu kan. Wah itu ngeri ya. Kalau semangat naik turun biasa. Kamu ingat-ingat mood boostermu itu apa? Pada waktu kamu ceria, pada waktu kamu bersemangat, kemarin-kemarin, beberapa bulan kemarin, aku tuh semangat banget. Mood boosterku apa ya? Oh, ternyata dengan menyetel lagu religi misalnya, sambil baca buku gitu misalnya. Oh, aku ternyata ketika aku bersama temanku belajarnya, aku moodku naik misalnya. Oh, ya itu dilakukan lagi. Ya. Pola ya, kita membaca pola apa nih? Dan terbuka juga dengan hal-hal baru. Baca buku-buku motivasi, baca buku-buku yang lain. Ada orang yang begini, ada yang begini, beda-beda ya. Ada orang yang belajar pengennya tenang, semua sunyi senyap ya. Kalau Ustadz dulu belajar harus nyetel musik ya kan. Tapi maksudnya bukan yang menghancurkan konsentrasi ya, tapi yang ya imbang lah antara semangat gitu ya. Juga bukan musik yang melenakan turun nanti ya, tidur malah gitu nggak jadi. Itu kalau baca buku. Kalau semangat yang lain banyak. Membaca misalnya, membaca perjalanan tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Membaca tokoh-tokoh di bidang apa saja, di bidang bisnis, di bidang sosial politik, di bidang seni ya. Pasti ada nilai-nilai yang positif kita ambil. Yang positif jelas kita ambil. Itu kalau Ustadz begitu dan banyak orang juga begitu, yaitu adanya maroji. Maroji itu apa? Referensi. Ya, orang mau naik sepeda, pasti lihat orang dulu naik sepeda kan? Kita mau belajar sepeda, ya Mbak Samara ya. Pasti lihat orang, oh naik sepeda tuh begitu, kakinya di bawah, tangannya di sini, madepnya depan. Ya, jadi kita ikut kan. Nah, coba kalau kita lihat yang pertama adalah banyak orang naik sepeda madep belakang, itu kan susah gitu kan. Oh gitu caranya gitu. Jadi melihat dulu, nah, melihat, membaca, mempelajari. Jadi sering-sering buka di internet banyak. Kalau punya uang tabungan beli buku boleh, buku biografi itu yang ringan-ringan aja. Ya, buku biografinya Terelie misalnya ya. Kalau nggak di buku biografi ya di internet mungkin ada kan buku penulis siapa gitu, buku biografinya ini itu gitu. Tokoh panglima perang kalau anak laki-laki suka ya, tokoh bela diri, tokoh samurai, tokoh apa boleh, itu yang luar negeri. Yang dalam negeri juga pelajari. Ingat kita juga punya warisan nenek moyang luar biasa kan. Tokoh-tokoh biografi kita juga. Itu Pak Samara ya. Nah, antara lain itu. Berikutnya ada dari
Umur berapa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? 24 tahun. Dan bagaimana strateginya? Strateginya beliau yang pertama itu tidak melupakan yang sepuh, yang tua. Ada guru beliau banyak. Salah satu yang utama adalah beliau siapa namanya? Ak Samsudin ya. Beliau selalu berkonsultasi. Yang kemudian selain konsultasi dengan yang lebih tua ya, beliau juga berani menentukan strategi. Orang kalau mau punya strategi berarti dia punya ilmu yang banyak. Lihat tuh tadi yang dipelajari apa saja. Ilmu panah dipelajari, kemudian bahasa Yunani, bahasanya. Ternyata pada beberapa hari sebelum penyerangan ke Konstantinopel, beliau itu menyamar menjadi orang umum di sana. Yang Ustadz duga itu beliau sudah bisa bahasa apapun juga masuk ke Konstantinopel kan? Iya, jadi bahasa itu penting. Makanya makanya Menteri Luar Negeri kita yang pertama yaitu Haji Agus Salim itu bisa menguasai 9 bahasa. Ya, 9 bahasa teman-teman ya. Nah, itu otodidak beliau. Nah, kalau kita yang penting niat dulu. Kalau hari ini, 2 tahun ini, 1 tahun ini belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting niat. Aku pengen belajar bahasa ini dan ini. Nggak usah banyak-banyak dulu. Paling pertama, bahasa penyatu bahasa internasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua mungkin bahasa Arab. Yang ketiga, yang kamu suka bangsanya, ingin kamu sekolah di sana, misalnya di Jepang, apa-apa, bahasa Jepang, Jerman, misalnya gitu. Nggak apa-apa, pelajari. Bahasa itu penting. Ya. Strateginya itu belajar juga dari strategi lama terus dikembangkan ya. Beliau kan memutar. Ketika mau naik kapal ternyata di laut-lautnya ada jangkar-jangkar yang disebarkan, maka nggak mungkin nih, maka dia mutar kok lewat sana ternyata hal yang tidak mungkin dipikirkan oleh manusia dilakukan oleh beliau dan pasukannya. Kapal-kapalnya itu digelundungke di darat pakai pohon-pohon itu ya. Nah, jadi kayak ada rodanya di bawahnya gitu kan, muter gitu menghindari jangkarnya. Kemudian beliau mempelajari tebalnya tembok Konstantin. Tebalnya tembok Konstantinopel itu lebarnya 9 meter. Lebarnya loh, ini tebalnya itu 9 meter. Tingginya 30 meter. Beliau sudah pernah masuk, kemudian beliau cuil gitu ya. Cuil temboknya ini keras banget, ya, terbuat dari apa. Beliau belajar banyak. Jadi kalau wawasanmu tambah luas, itu Pak insya Allah nanti kamu akan bisa menemukan banyak hal ya. Banyak referensi. Itu intinya belajarlah yang luas ya, apa saja dipelajari tentu dengan salah satu fokusmu apa. Nah, aku minatnya di ini, tapi yang lain juga ya minimal tahu sedikit lah. Perkembangan teknologi juga dipelajari, perkembangan teknologi terkini apa saja itu dipelajari. Gitu nggih, Mbak siapa nih? SAR singkatan tadi ya. Kemudian dari Mas Fadil Abdul Hafiz ya. Bagaimana caranya agar Indonesia tidak pernah dibodohi atau dipermainkan negara lain? Gambarnya ketawa sama gambar ayam petok gitu. Iya betul. Caranya adalah mempelajari bagaimana kita lepas dari pembodohan. Iya. Indonesia kan pernah lepas kan? Salah satunya tadi jalan diplomasi ditempuh, persiapan fisik juga ditempuh. Jadi kalau suatu ketika ada hal yang kita tidak inginkan, misalnya nih, ini Amerika sedang bikin sumbu AUKUS ya. Australian, United Kingdom, and United States Amerika. Lagi bikin sumbu itu untuk mengimbangi kancah militer Cina di Indonesia dan sekitarnya, ya kan? Nah, kita harus siap-siap nih perkembangannya ada apa segala macam itu. Nah, supaya tidak dibodohi, ya kita kemarin waktu itu pernah merdeka toh. Nah, merdekanya karena apa? Diplomasi dijalankan, kemudian strategi fisik, persiapan fisik juga disiapkan. Karena dua hal itu pasti akan bergandengan, dua sisi mata pisau ini ya. Kemudian ya belajar yang baik dan pintar untuk apa? Untuk bisa paham bahwa cara mengadu domba itu masih sering dijalankan. Nah, kita biarlah orang lain mengadu domba, kita yang memersatukan anak-anak bangsa gitu ya. Itu begitu caranya. Jadi menyatukan anak bangsa dengan banyak jalan. Banyak jalan ya, makanya salah satu jalannya seperti Ustadz cerita tadi, berguru pada banyak orang. Nanti akan menjadi simpul-simpul silaturahmi kan, menjadi simpul-simpul silaturahmi. Ustadz berguru pada sesepuh Muhammadiyah, Ustadz juga berguru pada sesepuh Nahdlatul Ulama, Ustadz berguru pada sesepuh Syarikat Islam. Jadi banyak. Ustadz juga pernah dialog dan diskusi dengan para pastor dan pendeta. Ada, bisa dilihat di Instagram Ustadz itu ya, bersama 2 pastor dan pendeta diundang oleh FISIP Ustadz Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dialog antar iman ya itu. Semacam itu ya. Jadi kita yang menyatukan, biar orang lain yang mengadu domba. Ya, kita jangan ikutan itu. Syukron jazakumullah. Oh ya, wa iyaki Mbak Samara. Yang terakhir dari Mbak Isma Al-Isah.
Kira-kira apa arti penting Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? Dan apa nilai utama yang dapat dipetik dari peristiwa Sumpah Pemuda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tadi ya, 1, Sumpah Pemuda itu adalah estafeta, meneruskan semangat persatuan antar daerah yang sejak berabad-abad sudah terbangun, ya kan? Kisah Fathahilah tadi, kisah Ba'abullah tadi, ada lagi kisah Raja Wanita dari Jepara namanya Ratna Kencana, ya, yang dimintai tolong oleh Kesultanan Aceh. Akhirnya dikirim 300-an kapal dari Jepara itu kan. Itu ada lagi itu cerita itu. Itu malah buku-buku sejarah Portugis yang mencatat. Buku Da Asia, Fernão Mendes Pinto, ada bukunya Tom Pires, bukunya judulnya Suma Oriental, itu pakai bahasa Portugis itu. Cari aja di PDF itu bisa di-download ya. Kemudian cari yang terjemahannya juga bisa. Diketik aja, cari-cari buku terjemahan ini gitu. Itu banyak cerita tentang itu. Di buku sejarah kita kok nggak ada ya tadi? Iya, itu dia. Makanya kita harus menghadirkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2013 itu diarahkan guru, sekolah dan murid itu harus mencari sumber lain juga selain buku yang sudah ada, gitu ya. Dan nilai utama lagi yang dipetik dari Sumpah Pemuda, semangatnya tidak kendor. Tadi ya, ada Kongres Pemuda ke-1 belum menghasilkan, kongres lagi 2 tahun berikutnya kan gitu. Di kongres kedua disampaikan semangat, cita-cita, punya cita-cita besok harus ada Indonesia begini. Alhamdulillah terlaksana. Visioner artinya ya, punya cita-cita itu berpandangan jauh ke depan. Itu nilai utamanya yang dipetik dari peristiwa Sumpah Pemuda. Begitu Mbak Isma Al-Izah. Gitu Ustazah Husna dan teman-teman semuanya, semoga bisa dipahami dan membuat semangat kita semua. Ya, terima kasih banyak Ustaz Nendi yang telah menjawab banyak pertanyaan ya tadi dari teman-teman yang menunjukkan gitu. Berarti teman-teman antusias gitu ya terhadap materi yang disampaikan oleh Ustaz Nendi sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih penasaran dan alhamdulillah sudah terjawab semua gitu ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalaupun nanti jika masih ada yang penasaran atau yang ditanyakan lagi nanti bisa share dari Ustaz Nendi ya Ustaz ya. Nah, itu untuk hari ini. Nah, betul sekali ya tadi jawaban dari Ustaz Nendi gitu bahwa dari pertanyaan Mbak Rea ya, Indonesia sangat beruntung gitu ya memiliki bahasa pemersatu bahasa Indonesia gitu. Karena memang mungkin tidak semua negara memilikinya gitu ya. Pernah ini ya mendengar dari Bapak Anies Baswedan gitu ya, yang ketika itu makan gitu ya, makan atau berwisata di TMII Taman Mini Indonesia Indah yang sebagai tempat wisata nasional. Nah, di situ ada sedang makan di sana di mungkin tempat makan di TMII, di dalam TMII. Nah, di sana karena itu tempat wisata nasional ya, dari berbagai daerah ada gitu. Mungkin dari Kalimantan, dari Sumatera gitu ya. Pada berkumpul makan di tempat makan di dalam TMII itu. Nah, tapi uniknya, nah dari masing-masing meja itu ternyata beda-beda gitu bahasanya gitu ya. Meja ini bahasa Sumatera, meja ini bahasa Sunda, meja ini bahasa Papua kayak gitu. Nah, karena masing-masing lingkaran atau masing-masing keluarga yang hadir ke situ itu dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai bahasa Nusantara tadi yang sangat beragam, sangat bervariasi. Nah, kemudian, di situ kemudian Pak Anies dia merasa sangat-sangat beruntung, sangat-sangat istimewa gitu ya berada di Indonesia yang memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, itu tadi kemudian tadi ya bisa mencontoh gitu dari apa-apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih gitu ya untuk bisa mencapai kesuksesan atau apa-apa yang diinginkan di usianya yang masih muda gitu ya, 24 tahun tadi disebutkan. Nah, ada tadi ya beberapa tips gitu ya, yaitu memperhatikan atau menghormati yang tua. Oh iya, share link tulisan. Oh nggih Ustadz terkait bahasa Melayu Arabik. Nggih siap nanti diingatkan untuk bisa share linknya gitu, biar teman-teman semua juga tahu dan bisa membacanya gitu. Nah kemudian tadi ya berani untuk membuat keputusan atau membuat strategi yang itu sebenarnya di luar apa ya, di luar yang diperkirakan oleh musuhnya gitu ya. Jadi
yang dianggap tidak mungkin tapi ternyata mungkin gitu ya. Ternyata bisa diusahakan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih tadi sehingga bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu teman-teman untuk acara di malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup ada dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman bisa on cam. Nah, itu tulisannya juga sudah di-share ya oleh Ustadz Nendi. Nanti bisa diklik dulu atau di-copy dulu linknya, kemudian biar bisa disimpan dan dibuka nanti setelah acaranya selesai. Ustazah beri waktu sekitar 1-2 menit. Silahkan on cam karena untuk dokumentasi. Silahkan yang belum on cam bisa segera on cam. Ini ada beberapa layar gitu ya. Yang ya belum siap bisa dirapikan. Oh, nggih, nanti bisa di-share di grup WA kelas. Siap. Nah, yang belum on kamera masih ditunggu untuk on kamera biar bisa didokumentasikan. Nah, ini sudah lumayan lengkap bersama Ustadz Nendi juga. Bisa sambil Ustazah hitung ya, ini ada beberapa layar, jadi nanti beberapa kali pengambilan gambar. Sudah siap ya teman-teman ya, Ustazah hitung untuk diambil gambarnya. 1, 2, 3. Nah, ini Ustazah copy dulu gambarnya. Nah, kita foto lagi di layar kedua. 1, 2, 3. Ya, Ustazah copy dulu gambarnya. Masih ada lagi untuk layar ketiga. Nah, 1, 2, 3. Nah, harus ada copy untuk layar ketiga. Nah. Alhamdulillah sudah selesai untuk dokumentasinya. Terima kasih banyak lagi kepada Ustadz Nendi yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah membagikan ilmunya, yang insya Allah sangat bermanfaat. Semangat Ustadz Nendi juga. Semoga bisa lancar perjalanannya Ustadz Nendi karena sedang di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, nanti untuk linknya saya bagikan juga di kelas, grup kelas ya Ustadz, biar bisa dibaca oleh semuanya juga. Penting. Terima kasih banyak juga teman-teman. Terima kasih Ustadz-Ustadzah yang sudah memfasilitasi, sudah mendukung acara ini, sudah bergabung hingga malam ini ya 20.47 tetap bergabung di link Zoom ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa mendapat imbalan yang lebih baik gitu ya, dari Allah SWT. Nah, mari kita tutup agenda malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Mohon maaf dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa meninggalkan link Zoom. Silakan teman-teman dibaca, itu ada komennya Anabel Galop sendiri, pustakawan dari Inggris yang peneliti juga. Di kolom komennya itu kita berinteraksi juga ya. Atau kapan-kapan kita panggil ke SMPP ya. Iya bisa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.